Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Puji Lestari dengan NIM 110. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha tani komoditas padi. Yang pertama yaitu terdapat topik pembahasan yang di dalamnya yaitu ada latar belakang, identifikasi masalah dan solusi, klasifikasi usaha tani padi, faktor usaha tani padi, analisis biaya, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu padi adalah tanaman yang menjadi komoditas utama serta banyak ditanam di negara Indonesia. Pengembangan tanaman memerlukan perhatian yang intensif serta cermat untuk mencapai hasil yang tinggi. Untuk itu perlu memperhatikan teknik budidaya, contohnya penggunaan varietas berkualitas tinggi, penggunaan pupuk kimia dan pestisida, pengerjaan yang sangat baik. Meskipun padi menawarkan keuntungan yang tinggi, namun resiko dari tanaman padi ini lebih tinggi dibandingkan tanaman lainnya, baik karena harga tanaman maupun bencana alam seperti kekeringan dan serangan hama serta penyakit. Untuk masalah yang pertama, identifikasi masalah dan solusi, yaitu terdapat masalah pada Tritunggal usaha tani. Yang pertama yaitu petani. Yang terdapat masalahnya yaitu terbatasnya pengetahuan petani tentang bagaimana cara budidaya tanaman padi dengan baik. Nah, untuk solusinya sendiri yaitu memberikan modul dan pelatihan pendampingan pemanfaatan limbah kotoran ternak menjadi limbah kotoran ternak ini menjadi pupuk. Untuk yang kedua yaitu terdapat lahan. Nah, untuk masalah dari lahan sendiri yaitu hilangnya unsur hara pada tanah, terutama pada unsur hara nitrogen, sehingga dapat menurunkan kesuburan lahan. Turunnya unsur hara ini bisa dikarenakan tanah tersebut sudah sering digunakan untuk komoditas lain. Nah, untuk solusinya sendiri yaitu pemberian asam humat. Untuk asam humat sendiri ini biasanya terdapat pada pupuk NPK. Untuk komoditasnya, untuk masalahnya dari komoditas yaitu terjadinya penyakit kerdil pada tanaman padi. Solusinya yaitu konsep pengendalian hama terpadu yang lebih ramah lingkungan dan tepat sasaran seperti pemanfaatan Trichoderma sebagai agen hayati pengendalian penyakit kerdil padi. Nah, untuk Trichoderma sendiri ini bisa didapat dari obat yang bernama Trichoderma sebagai agen hayati. Untuk klasifikasi usaha tani yang terdapat 3 yaitu bentuk, pola, dan corak atau sifat. Untuk bentuk yaitu ini bentuk perseorangan. Alasan bentuk perseorangan ini yaitu kepemilikan langsung oleh individu atau keluarga memberikan kontrol penuh atas keputusan dan operasi pertanian yang memungkinkan untuk fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang cepat. Untuk polanya sendiri yaitu usaha tani khusus. Alasan mengapa usaha tani khusus ini yaitu untuk lebih sesuai untuk usaha tani bentuk perseorangan atau keluarga kecil agar memperoleh hasil yang maksimal. Untuk corak atau sifatnya sendiri yaitu subsisten. Alasan mengapa subsisten yaitu karena fokus pada pemenuhan kebutuhan konsumsi sendiri, petani subsisten memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan produksi dengan perubahan keuntungan atau kebutuhan keluarga tanpa tekanan dari pasar atau persaingan eksternal. Selanjutnya yaitu terdapat faktor-faktor atau input produksi pada usaha tani padi. Yang pertama yaitu alam. Faktor alam yang terdiri dari lahan yang berjenis tanah sawah, ketersediaan air dan irigasi, cahaya matahari, iklim tropis, cuaca, flora dan fauna. Pada riset yang saya lakukan ini, jenis tanaman yang cocok digunakan salah satunya yaitu tanaman padi. Untuk yang kedua yaitu terdapat tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri ini terdapat 2 yaitu tenaga kerja manusia dan tenaga kerja mesin. Untuk tenaga kerja manusia ini digunakan tenaga kerja luar dan tenaga kerja dalam keluarga yang berjumlah 20 orang dengan upah yang diberikan yaitu satu orang 50.000. Untuk tenaga kerja mesin yang digunakan pada hasil mini riset ini
adalah traktor, diesel, dan alat pemanen atau kombi. Tenaga kerja mesin ini digunakan agar dapat mempermudah dalam melakukan produksi pada usaha tani padi ini. Yang ketiga yaitu terdapat modal. Modal investasi pada usaha tani padi ini digunakan untuk perbaikan sarana produksi komoditas padi. Modal operasional yang digunakan pada usaha tani padi ini adalah pembelian alat pertanian yang dimiliki sendiri yaitu diesel dan cangkul. Sedangkan operasional yang digunakan untuk membayar jasa saprodi padi ini adalah traktor dan kombi. Sumber modal yang digunakan oleh petani yaitu modal sendiri. Untuk yang keempat yaitu terdapat manajemen. Manajemen yang terbagi menjadi perencanaan, implementasi, kontrol, dan penyesuaian. Untuk perencanaan sendiri, petani merencanakan planning komoditas padi yang akan ditanam dengan memperhitungkan jumlah keuntungan yang akan diperoleh. Nah, untuk implementasi sendiri, petani mencari sumber daya baik sumber daya manusia maupun mesin dan memperoleh bahan yang akan digunakan dalam sarana produksi usaha tani. Padi ini contohnya bibit, pupuk, dan lain-lain. Untuk kontrol ini sendiri, petani melakukan kontrol pada tanaman yang telah ditanam serta memastikan bahwa hasil dari rencana akan sesuai dengan yang ditargetkan. Untuk penyesuaian sendiri, petani melakukan penyesuaian contohnya dengan teknologi yang digunakan, pemberian pupuk, perhitungan finansial, dan perhitungan keuntungan. Selanjutnya yaitu terdapat analisis biaya. Untuk yang pertama yaitu terdapat biaya tetap. Nah, biaya tetap ini terdiri dari pajak lahan yang bernilai 100.000 dan biaya penyusutan alat yang bernilai 800.000. Jadi total dari biaya tetap sendiri ini adalah 900.000 pada lahan 0,1 hektar atau 1.000 meter persegi. Untuk biaya variabelnya sendiri itu terdapat 5 jenis biaya. Yang pertama benih padi, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja, dan BBM. Nah, dari hasil biaya variabel ini yaitu berjumlah 2.239.000 dari lahan 0,1 hektar atau 1.000 meter persegi. Untuk analisis biaya selanjutnya yaitu terdapat biaya total. Nah, biaya total ini diperoleh dari jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Dengan biaya tetap yaitu 900.000 dan biaya variabel yaitu 2.339.000. Jadi untuk totalnya yaitu 3.139.000 dari lahan 0,1 hektar atau 1.000 meter persegi. Nah, yang selanjutnya yaitu terdapat biaya eksplisit. Biaya eksplisit ini terdapat 7 jenis biaya. Yang pertama yaitu benih padi, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja luar keluarga, bahan bakar minyak, pajak lahan, dan penyusutan alat. Dari semua jumlah biaya eksplisit ini diperoleh 2.789.000 pada lahan 0,1 hektar atau 1.000 meter persegi. Nah, untuk biaya eksplisit sendiri yaitu hanya terdapat satu jenis biaya, yaitu tenaga kerja dalam keluarga dengan jumlah 350.000 pada lahan 0,1 hektar. Untuk yang selanjutnya yaitu terdapat total biaya eksplisit dan implisit. Berdasarkan perhitungan biaya eksplisit dan implisit, totalnya yaitu 3.139.000 yang diperoleh dari biaya eksplisit yang berjumlah 2.789.000 dan biaya implisit 350.000. Biaya total dari biaya tetap dan biaya variabel harus balance dengan biaya total dari biaya eksplisit dan implisit. Keuntungan ini sendiri terdapat harga jual, produksi, penerimaan, biaya, pendapatan, dan keuntungan bersih. Nah, untuk harga jualnya sendiri yaitu 5.600 per kilogram dan produksi 1.000 kilogram hasil produksi ini atau 1 ton. Nah, untuk penerimaan sendiri diperoleh dari P dikali Q atau produksi dikali dengan harga jual, yaitu didapatkan nilai 5.600.000.
Nah, untuk biaya ini terdapat biaya eksplisit dan implisit dengan jumlah biaya eksplisit 2.789.000 dan biaya implisit 350.000. Nah, untuk pendapatannya sendiri yaitu didapatkan dari total biaya penerimaan dikurangi dengan biaya eksplisit yang diperoleh jumlah 2.811.000. Nah, untuk keuntungan bersih sendiri yaitu diperoleh dari total biaya pendapatan dikurangi dengan biaya implisit yaitu diperoleh nilai 2.461. Jadi untuk keuntungan bersih yang diperoleh dari lahan 0,1 hektar atau 1.000 meter persegi didapatkan nilai 2.461.000. Untuk kesimpulannya sendiri pada mini riset yang saya lakukan ini biaya total sebesar 3.139.000 dan biaya total dari biaya eksplisit dan implisit diperoleh sebesar 3.139.000 dengan hasil pendapatan sebesar 2.811.000 dan keuntungan sebesar 2.461.000. Dari semua hasil yang diperoleh tersebut merupakan analisis biaya yang telah dilakukan dari biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya eksplisit, dan biaya implisit pada usaha tani komoditas padi yang saya teliti. Nah, untuk saran dari saya sendiri, dari hasil mini riset yang saya lakukan, sebaiknya petani menggunakan pupuk organik yang berkualitas dan meninggalkan pupuk kimia anorganik agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.